Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini akan kembali diwedar mengenai sholawat, terkhusus untuk yang dinamaan dengan sholawat Sabdo Jibril. Sholawat bentuk jamak dari kata salah atau salat, yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, dan juga ibadah. Dan terkandung banyak di dalamnya banyak manfaat yang dapat dirasakan. Arti bersolawat dapat dilihat dari pelakunya. Jika solawat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti memberi rahmat kepada makhluk. Sedangkan jika solawat dari malaikat, berarti memberikan ampunan. Sedangkan solawat dari orang-orang mukmin, berarti suatu doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk keluarganya. Sholawat juga berarti doa, baik untuk diri sendiri, orang banyak, atau kepentingan bersama. Sedangkan sholawat sebagai bentuk ibadah, ialah pernyataan hamba atas ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengharapkan pahala darinya. Sebagaimana yang dijanjikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang bersolawat kepadanya akan mendapat pahala yang besar, baik solawat itu dalam bentuk tulisan maupun lisan atau ucapan. Pembahasan berikut ini mengenai solawat Sabdo Jibril atau biasa disebut juga dengan ilmu sadobil, yang dapat dikategorikan merupakan jenis solawat laduni kelas pamungkas. Ilmu solawat laduni sendiri dalam kategori tahap pamungkas terdapat beberapa jenis atau ciri. Karena solawat ini termasuk kategori ilmu pamungkasnya dari jenis ilmu solawat, maka sangat jelaslah guna serta manfaatnya pun mencakup seluruh khasiat-khasiat dari jenis ilmu solawat. Jika sudah istiqomah mengamalkan solawat Sabdo Jibril ini, khasiatnya sangat multifungsi, baik dalam hal rizki, untuk menyadarkan lawan atau orang yang sering berbuat zolim, kerusakan, atau untuk sarana berbagai pengobatan. Intinya satu ilmu dapat dipergunakan dalam segala keperluan atau maksud. Maka cukup hanya dengan ilmu sadobil ini, maka seperti memiliki satu pegangan ilmu yang sangat serbaguna. Itulah inti dari khasiat untuk ilmu sadobil ini. Ilmu sadobil ini kalimatnya cukup pendek sehingga sangat mudah untuk dihafal, dan metode untuk wiridnya pun sangatlah mudah sehingga tidak akan merepotkan. Solawat Sabdo Jibril ini bersifat positif, karena berhodam amlak, dan terdapat beberapa tolasim di dalamnya. Jika suatu amalan yang di dalamnya terdapat tolasim, maka amalan tersebut merupakan amalan yang bukan sembarangan dimiliki untuk diamalkan oleh seseorang. Jika selama ini mengenal amalan itu ada jenis asma, isim, kosam, hizib, rotib, solawat, haikal dan sejenisnya, maka dari kesemuanya itu ada titik temu inti kekuatan, yaitu disebut dengan tolasim. Maka dari itu, suatu amalan yang di dalamnya terdapat tolasim, jangan sampai dianggap sepele, sebab justru disitulah sebuah kemustajabannya yang tertinggi, ibarat kata kun. Maka tolasim adalah iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kun. Jenis solawat laduni di dalamnya berisi ilmu huruf nuroniyah, yang tidak semua orang bisa menjelaskan sirnya. Dengan mengamalkan wirid solawat Sabdo Jibril ini, hakikat menyedot energi dari ilmu-ilmu hikmah dan juga ilmu-ilmu yang bersumber dari solawat. Hakikatnya dengan hanya memiliki satu ilmu ini saja, maka khasiat dan energi ilmu apapun bisa didapatkan. Dan ini dapat dikatakan lebih tinggi dari ilmu Raja Sentral Hikmah, lebih tinggi dari ilmu Hayul, Aurat, bahkan lebih sempurna dari ilmu booster amalan. Alasannya hanya satu, yaitu karena ini ilmu pamungkas. Karena bersifat multifungsi maka solawat Sabdo Jibril ini dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan, seperti contohnya untuk penerawangan, maka dapat diistiqomahkan wiridnya dengan solawat Sabdo Jibril ini dibaca 111 kali, dengan mata tertutup dan fokus konsentrasi penuh. Untuk perhodaman, dengan istiqomah wiridnya, maka akan dikawal dengan berbagai ribuan khodam. Untuk pengasihan, dengan diwirid secara istiqomah.
Untuk penyerangan, dengan istiqomah wiridnya, maka yang menyerang akan berbalik serangannya. Untuk pengobatan, dengan wirid istiqomah, maka untuk cara pengobatannya pun bersifat bebas sesuai dengan cara yang baik yang dikehendaki sendiri. Untuk kekuatan, dengan diwirid istiqomah dibaca 41 kali tiap harinya, dikarenakan bilangan 41 adalah menyerap kekuatan tirakat kebal 41 hari. Untuk bentengan atau tameng, pesugihan Islami, pelarisan, booster energi jarak jauh ataupun dekat, sarana pengisian mustika dan benda bertuah, penetralisiran, tempat angker, kunci pembuka dan penutup berbagai amalan, likodoi, hajat, dan sebagainya dengan memohon hajat atau keperluan apapun itu kepada Allah. Kesemuanya itu dengan istiqomah wirid setiap hari minimal ba'da sholat fardu. Berikut ini sholawat sabdo Jibril yang dimaksud. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, adada ilmika, wa adada fatlika, wa adada ma kholakta, fi sabhi samawatika, min malaikatika, wa goiriha, mim, ha, wow, mim, wow, kof, sin, ba, birohmatika ya, arhamar rohimin, 11 kali. Karena sifatnya dari energi ilmu ini langsung aktif, dan untuk mendapatkan khasiatnya pun sudah pasti mencakup seluruh khasiat-khasiat ilmu sholawat. Maka harus diamalkan secara istiqomah setiap harinya, atau ba'da sholat fardu lebih baik. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melihat seorang malaikat di langit berada di atas singgasananya. Di sekitarnya terdapat 70.000 malaikat berbaris melayaninya. Pada setiap hembusan nafasnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan darinya seorang malaikat. Dan sekarang ini kulihat malaikat itu berada di atas gunung Ka'af, dengan sayapnya yang patah sedang menangis. Ketika dia melihatku, dia berkata, 'Adakah engkau mau menolongku?' Aku berkata, 'Apa salahmu?' Dia berkata, 'Ketika aku berada di atas singgasana pada malam Miraj, lewatlah padaku Muhammad kekasih Allah. Lalu aku tidak berdiri menyambutnya, dan Allah menghukumku dengan hukuman ini, serta menempatkanku di sini seperti yang kau lihat.' Malaikat Jibril berkata, 'Seraya aku merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku memberinya pertolongan.' Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hai Jibril, katakanlah agar dia membaca sholawat atas kekasihku Muhammad.' Malaikat Jibril berkata lagi, 'Kemudian malaikat itu membaca sholawat kepadamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya, serta menumbuhkan kedua sayapnya, lalu menempatkannya lagi di atas singgasananya.' Fahamilah, dengan ini kita dapat mengerti akan betapa keagungan sholawat, dan betapa pentingnya kita berdiri untuk menyambut dan menghormati saat mahlul qiyam atas kedatangan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para ahlu bait, serta pewaris-pewarisnya. Kisah ini bersumber dari kitab Mukasyafatul Qulub bab 19. Halaman 143, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tartusi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Imam Ghazali. Untuk pengamalan sholawat sabdo Jibril ini lakukan seperti berikut ini. Bismillahirrohmanirrohim. Astagfirullahalazim 100 kali. Ila hadrotin Nabiyil Mustafa Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadroti Nabiyinal Khidir Abil Abbas Baya ibni Malkan alaihi salam. Al-Fatihah. Ila hadroti Sayyidi Syekh Abdul Qadiril Jailani bin Abi Sholih Musa Janka Dausat, wa Sayyidi Syekh Al-Kandiyasi, wa Sayyidi Syekh Majduddin Al-Karmani, wa Sayyidi Syekh Muhammad Haki An-Nazili, wa khususon Raden Syahid Sunan Kalijaga. Al-Fatihah. Ila hadrati man ajazani, Al-Ustadz Maulana Gus Muhammad Laduni bi Marifatihi. Al-Fatihah.
Ila Hadroti Livman Ajazani Idris Dasuki, Alwan Idris Ma'ruf, Al-Fatihah. Khususon Ustadz Saefuddin, Al-Fatihah. Ila Hadroti Jami'in Nasi Ajmain, Al-Fatihah. Kemudian wirid solawat Sabdo Jibril, 11 kali. Demikianlah babaran kali ini mengenai solawat Sabdo Jibril. Huwallazi yusoli alaikum wa malaikatuhu liyurijakum minas zulumati ilan nur. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Quran Surah Al-Ahzab 43. Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin berkata, sesungguhnya berlipat gandanya pahala solawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, karena solawat itu bukan hanya mengandung satu kebaikan saja, melainkan mengandung banyak kebaikan, sebab di dalamnya tercakup pembaharuan iman kepada Allah, pembaharuan iman kepada Rasul, pengagungan terhadap Rasul, dengan inayah Allah, memohon kemuliaan baginya, pembaharuan iman kepada hari akhir dan berbagai kemuliaan. Zikrullah, menyebut orang-orang yang solih, menampakkan kasih sayang kepada mereka, bersungguh-sungguh dan tadaruh dalam berdoa, dan pengakuan bahwa seluruh urusan itu berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses terus dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.